Halo teman-teman, sekarang ayo kita belajar mengenai budidaya melon secara organik. Oke, setelah teman-teman yakin karena organik itu butuh yang namanya konsistensi. Oke, kita langsung ya. Kalau mau nanam melon kan harus punya benihnya. Teman-teman bisa beli benih unggul, linknya aku taruh di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa juga menggunakan benih turunan. Kalau benih turunan itu biasanya kurang produksinya tuh kurang banyak kalau dibanding dengan yang benih unggul atau benih yang bersertifikat gitu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin pakai yang lokal dulu ya teman-teman tinggal beli buah melon, ambil bijinya. Nah, oke. Sekarang kita menyediakan tempat tinggalnya atau istilahnya media tanam atau ya itu. Nah, teman-teman pilih lokasi yang terkena cahaya matahari penuh. Semakin terik semakin baik. Kemudian teman-teman cangkul ya dengan kedalaman 30 cm dan lebarnya sekitar 40 cm. Nah, itu enggak harus benar-benar 30 cm ya teman-teman ya. Lebih 1 cm juga enggak masalah, bebas. Setelah itu teman-teman cari satu ember kecil kotoran kambing. Boleh yang masih baru atau yang udah lapuk ya, bebas. Nah, kalau nggak punya kotoran kambing, teman-teman bisa pakai juga rumput. Tapi kalau rumput itu dikumpulin juga satu ember, kemudian dicacah ya teman-teman. Kan biasanya rumput ada yang panjang. Dicacah, setelah dicacah dicampur sama tanah yang teman-teman gali itu. Setelah dicampur merata, dimasukin lagi ke lubang itu tadi. Ya, kemudian bijinya teman-teman taruh di situ. Naruhnya nggak cuma satu juga boleh. Misalkan 5 itu juga boleh. Tujuannya apa? Kalau ada yang nggak tumbuh ya, itu masih ada biji yang lain yang berpotensi untuk tumbuh. Nanti gimana kalau misalkan 5 itu tumbuh semua? Ya, yang 3 dicabut ya, gitu teman-teman. Dipindah ke tempat yang lain. Karena idealnya dengan media tanam segitu itu cuma 2 pohon ya teman-teman. Nah, setelah benihnya itu ditanam, teman-teman jaga kelembapannya. Setiap pagi itu disiram dengan air yang tipis. Maksudnya tuh jangan sampai menggenang, jangan berlebihan. Pokoknya lembab gitu aja ya, jangan sampai kekeringan. Nanti sekitar 7 hari sampai 10 hari itu udah tumbuh teman-teman. Terus pekerjaannya kalian itu menjaga supaya tidak dipatok ayam tanamannya itu atau tidak terinjak manusia dan sebagainya. Intinya biar aman gimana lah. Nah, setelah itu teman-teman cari bambu ya, ditancepin di situ. Jadi ukurannya sekitar 2 meter, bisa 3 atau 4 ya teman-teman bambunya itu, biar tidak roboh gitu ya teman-teman. Nah, ini dikondisikan. Nah, yang namanya melon organik itu biasanya pertumbuhannya lebih lambat daripada melon yang full kimia. Kalau teman-teman lihat di sawah itu cepet banget itu kan karena full kimia. Kita kan sistemnya organik, kita nggak beli pupuk ya teman-teman. Kita nggak beli pupuk kimia, kita ngandelin yang ada di sekitar kita. Nah, setelah itu teman-teman ya, kalian bisa bikin pupuk cair sendiri teman-teman. Caranya sangat simpel, sangat gampang. Ada 3 pilihan bahan yang bisa teman-teman pilih salah satunya atau kombinasi ketiganya, yaitu pertama kotoran kambing ya,
Terus kotoran sapi pun juga bisa, kotoran ayam juga bisa teman-teman. Kemudian ada juga gedebok pisang, bisa juga dengan rumput teman-teman ya, lagi-lagi rumput yang jadi andalan. Nah, semuanya itu dimasukin ke dalam ember, salah satu atau ketiganya atau dua bahan sembarang, pokoknya masukin, entah ada sisa sayur, sisa buah, kulit buah, air cucian beras, masukin ke dalam ember ya. Embernya dipenuhin. Kalau misalkan teman-teman pilih rumput ya yang dimana-mana ada dan gratis, masukin ke dalam ember besar ya, masukin ke situ sampai penuh. Meskipun teman-teman masukinnya sampai penuh, itu kalau dikasih air kan tetap bisa ya, tetap bisa. Terus dimasukin air juga sampai penuh, terus ditutupnya nggak harus rapet teman-teman ya, intinya ditutup itu biar nggak kena cahaya matahari, maksudnya rumputnya itu loh, biar nggak kena matahari ya, cepet busuk. Kemudian nggak dibikin sarang nyamuk itu ya. Nah, setelah 1 minggu, rumput ataupun gedebok ataupun apa itu dia akan busuk teman-teman. Aromanya tuh nggak enak emang ya. Nah, setelah itu teman-teman kan setiap hari pohon melonnya kan mau disiram kan biar tanahnya itu tetap lembab. Nah, caranya teman-teman ambil 1 gelas air yang dari rendaman rumput dari sampah-sampah itu tadi ya teman-teman. 1 gelas aja dicampur sama 20 gelas air biasa. Oke, udah nggak usah dicampur apa-apa lagi. Terus setiap hari 1 pohon disiram menggunakan itu. Kalau menyiram itu kenain ke pangkal pohonnya ya teman-teman ya. Oke. Terus jangan kok kalau cuma 1 gelas kok kayak nggak kelihatan cepet subur. Jangan berpikiran seperti itu teman-teman ya, karena organik itu prosesnya lebih lambat ya. Tapi nanti kalau udah tanamannya besar itu juga cepet ya teman-teman. Yang penting sehat dulu gitu, tanahnya sehat, nanti pohonnya juga sehat. Jadi memupuknya itu setiap hari teman-teman ya, karena tanaman itu bagusnya dipupuk setiap hari dengan dosis yang rendah. Jadi tidak kaget gitu teman-teman tanamannya. Begitu terus nanti teman-teman akan melihat akan muncul buah ya. Nah, setelah itu teman-teman tinggal pilih aja itu buahnya itu ada apa namanya, mau dibuahin 1, 2, 3 dan seterusnya. Begitu teman-teman. Cuma kalau dibuahin banyak itu biasanya buahnya kecil-kecil. Nah, kalau yang ada di video ini memang AI ya teman-teman. Daripada apa ya? Daripada aku yang tampil di video, mending dikasih foto-foto seperti ini untuk pemanis aja sih ini fotonya. Bukan foto beneran ya teman-teman ya. Hanya pemanis. Yang penting semoga ilmu organiknya ini bisa benar-benar bermanfaat. Ya wes gitu dulu teman-teman. Terima kasih udah menyaksikan videoku. Semoga teman-teman bisa sukses. Amin. Mohon maaf lahir dan batin. Dadah, 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 dadah.